Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, ketemu lagi di Kita Bisa Ya. Baik teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Baik, kita akan meneruskan untuk TPA aritmetiknya. Jadi teman-teman kita masuk ke part 2. Buat teman-teman sebelum kita masuk ke pembahasan, kalian atur dulu untuk pengaturan videonya supaya nggak ngeblur kayak gini caranya. Jadi teman-teman ketika sudah masuk ke YouTube, jadi klik tanda titik 3 yang di sampingnya silang ini ya, kemudian pilih kualitas video. Nah, setelah masuk ke kualitas video nanti akan muncul 144, 240, 360, 480 dan 720. Nah, silakan teman-teman pilih yang 360, 480 atau 720 supaya biasa kelihatan jelas ya. Oke, setelah itu kita langsung masuk ke nomor selanjutnya, yaitu nomor 16 ya teman-teman ya. Jadi kemarin kita udah sampai nomor 15, sekarang kita masuk ke nomor 16. Kita langsung aja di sini. Jadi di sini ada jika 5% dari suatu bilangan adalah 6 dan 20% dari bilangan tersebut itu berapa? Nah, ini adalah perbandingan ya, pakai perbandingan. Jadi 5%-nya dari 5%-nya dari suatu bilangan adalah 6. 6. Kemudian 20%-nya itu berapa? Nah, sebenarnya kita nggak usah pakai ini aja, nggak usah pakai hitungan, karena ini 5 ke 20 kan kalikan 4 ya teman-teman ya. Dan 5 ke ini kan kali 4. Berarti hasilnya di sini adalah kalikan 4 aja. 6 kali 4, 24 teman-teman. Udah selesai. Nah, kita nggak usah pakai rumus ribet-ribet karena ini adalah 4 kalinya teman-teman ya. Berarti 6 aja kali 4 berarti 24 teman-teman. Oke, selesai. Cuma 5 detik teman-teman ya. Lanjut ke nomor 17. Dari soal berikut ini ya, berapakah nilai di persamaan di atas? Berarti Ki dengan Ki di sini, kalau teman-teman lihat, kemudian dari sini nih ya, misal nih, ini kalikan ini kalikan ini teman-teman ya. Berarti hasilnya adalah Ki saya tulis lagi di sini 12,5% sama dengan 32 per Ki. Berarti ini kali ini adalah hasilnya adalah Ki kuadrat, hasilnya adalah 12,5% dari 32. Nah, atau kalau 12,5% itu adalah kalau ditulis nih secara rumus tuh kayak gini. Ya kan? Dikali 32 teman-teman. Atau hasilnya adalah 1/8 kali 32 teman-teman. Berarti hasilnya adalah ini dicoret berarti 4 teman-teman. Ki kuadrat sama dengan 4. Berarti hasilnya adalah Ki sama dengan akar 4. Hasilnya adalah 2 teman-teman ya. Berarti jawabannya adalah yang B. Nah, gampang teman-teman sebenarnya ya. Jadi teman-teman nanti bisa tinggal hitung hasilnya berapa di sini karena nilai Q-nya itu adalah hasil kali dari ini ya. Pokoknya ingat-ingat teman-teman, untuk yang 12,5% itu sering keluar, jadi adanya adalah 1/8. Kalau 25% berarti 1/4 teman-teman ya. Kemudian kalau ada juga berapa persen tuh? 50% berarti setengah gitu ya. 75% berarti 3/4 teman-teman. Nah, itu yang harus kalian hafalkan teman-teman ya. Jadi nggak perlu ngitung-ngitung lagi. Oke, lanjut ke nomor 18 teman-teman ya. Di sini ada 8P sama kayak tadi di sini ya. Ini kalikan silang aja. Berarti nilai P itu berapa? Berarti hasilnya adalah P kali P ya kan, atau P kuadrat sama dengan 8 kali 12,5. Nah, ini kan nggak ada persennya teman-teman, kita nggak boleh jadi 1/8, nggak boleh teman-teman ya, tapi tetap seperti ini. Kita ngubahnya gimana caranya? Ya udah tinggal kalikan aja. P kali 8 kali 12,5 kan 100 teman-teman. Nah, ini adalah P kuadrat, berarti P akar kuadrat dipindah itu menjadi akar. Berarti dari akar 100 adalah 10 teman-teman. Oke, jawabannya adalah D ya. Gampang teman-teman ya, pokoknya harus bisa tahu triknya ya. Oke teman-teman, kita masuk ke nomor 19. Jadi untuk nomor 19 teman-teman ya, diketahui A sama dengan 6 per B, B 3 per C, dan C 2 per A. Dengan perbandingan dengan nilai A, B, C adalah di bilangan positif. Perbandingan antara A banding B banding C itu berapa? Nah, jadi kita harus masukin dulu ini ya, angkanya di sini. Ini kan masing-masing teman-teman ya. A sama dengan 6 per B kan teman-teman. Berarti nanti nilai dari A kali B adalah 6. Nah, ini kita pindahkan ke sana. Kemudian yang B adalah 3 per C. Berarti nilainya adalah B kali C sama dengan 3 ya. 3. Kemudian untuk C sama dengan 2 per A, berarti nilainya adalah C kali A sama dengan 2. Nah, ingat teman-teman, di sini udah kita dapat perbandingan. Nah, 6, 3, 2. Coba kita kalikan semua. A kali B kurung dikali
B kali C kurung, kemudian C kali A kita kurung sama dengan hasil dari perkalian 6 kali 3 kali 2 teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa pahami teman-teman ya. Jadi hasil perbandingannya adalah untuk awalnya ya teman-teman ya. Di sini AB kali BC kali CA sama dengan 6 kali 3 kali 2 teman-teman. Setelah itu teman-teman kita langsung sendiri-sendirikan ya. A sama A, B sama B, C dengan C. Kalau dikalikan kan sama saja dengan A, B, C kuadrat. Ya kan teman-teman ya. Kan A kali A kuadrat, B kali B kuadrat, C kali C kuadrat. Sama dengan, ini kalian kalikan juga. Berarti hasilnya 6 kali 3, 18 kali 2, 36 teman-teman. Seperti soal-soal sebelumnya, kalau ada kuadrat kita pindah ke sana jadi akar teman-teman. Jadi A, B, C adalah akar 36. Berarti nilainya adalah 36 itu di akar 6 teman-teman. Berarti nilai dari A kali B kali C adalah 6 teman-teman ya. Nah, kemudian setelah itu teman-teman gimana? Kita harus mencari nilai masing-masing dari ini. Nah, misal dari permisalan di sini teman-teman ya. Kita ingat dari permisalan di sini, sebentar kayak saya ambil pulpen beda warnanya. Nah, ini permisalan yang pertama. Atau maaf, ini yang kedua aja. Kita akan nomor 2. Ini permisalan yang pertama di sini, teman-teman. Nah, ini yang jadi patokan kita. Nah, kemudian teman-teman, ini kita ambil ke sini, saya tarik ya. Saya tarik ke sini ya, biar nggak bingung. Nah, AB kan sama dengan 6, teman-teman. Nah, lihat di sini, teman-teman ya. Jadi, AB di sini, lihat di sini. Nah, ini adalah 6, AB adalah 6. Nah, kemudian di sini adalah AB adalah 6, teman-teman. Nah, berarti setelah itu, berarti kita langsung masukin aja nih hasil dari nilai ini ya. Kita ambil dari permisalan yang kedua. ABC sama dengan 6. Nah, berarti hasil dari A, B, C sama dengan 6, kita masukin bahwa AB itu adalah 6. C-nya berapa? Sama dengan 6, teman-teman. Berarti C-nya adalah 6/6 atau 1. Nah, ini permisalan yang pertama, teman-teman. Untuk menghitung B, teman-teman saya garis ya di sini ya. Menghitung B, berarti kita ambil yang B di sini, teman-teman. Berarti kita mengganti A dan C. Nah, jadi permisalan adalah A banding B banding C itu adalah 6. Nah, kemudian kita misal mencari B, berarti kita adalah hasil dari AC di sini adalah berapa? AC di sini adalah 2 permisalannya. Saya kasih pulpen yang berbeda. Mohon jangan bingung teman-teman ya. Ini kasih nomor warna hijau aja. Nah, CA di sini. CA adalah 2. Berarti B-nya tetap. CA-nya kita ganti 2 sama dengan 6, teman-teman. Nah, berarti B-nya adalah 6 bagi 2, 3. Nah, udah ketemu B, teman-teman ya. Sekarang kita menghitung C, teman-teman. Kita kasih warna yang beda lagi ini biar enggak ini. Nah, ungu ya. Jadi A kali B kali C itu sama dengan 6 lagi. Jadi permisalan yang kedua yang dipakai, teman-teman. Nah, yang kita mencari adalah C-nya. Maaf, nilai apa yang belum nih? AC sudah, nilai C sudah. Oh, nilai A yang belum. Nah, nilai A adalah BC. BC di sini adalah 3, teman-teman. Nah, berarti nanti ini A dikali 3 sama dengan 6. Berarti A-nya 6 bagi 3 itu 2. Nah, perbandingannya ketemu nih, teman-teman ya. Berarti A banding B banding C itu adalah 2 banding 3 banding 1, teman-teman. Berarti jawabannya adalah B. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi jawabannya yang B, teman-teman. Mungkin agak ribet di sini untuk logikanya, tapi ya memang kayak gini caranya gitu ya. Mungkin mudah-mudahan bisa diterima teman-teman ya, walaupun agak belibet gini, tapi caranya seperti ini. Oke ya, silakan kalau teman-teman masih bingung bisa komen di kolom komentar. Lanjut ke nomor 20, teman-teman ya. Di sini diketahui dosis pemberian suatu obat sebanding dengan berat badan pasien, teman-teman. Jika dosis untuk pasien berat badan 45 kg adalah 12 mg obat, maka dosis yang diberikan pada pasien berat badannya 30. Nah, berarti kan tadi kan berbanding sebanding ya. Berarti nanti 45 itu adalah 12. Berarti kalau 30 itu berapa? X ya, ibaratkan X. Berarti kan nanti kita kalikan silang aja, teman-teman ya. Kita kalikan silang. Berarti nanti hasilnya X adalah 30 dikali 12 dibagi 45, teman-teman. Kita bagi ini, bagi 15 dapat 2, bagi 15 dapat 3. 12 bagi 3 dapat 4 ya.
Nah, berarti adalah 8 teman-teman, 8 mg. Udah teman-teman, cuma itu aja. Kalau perbandingan senilai ya teman-teman ya, kalau perbandingan senilai kita kalikan. Tapi kalau berbanding terbalik teman-teman, kita kalikannya sama dengan rumusnya. Gitu. Oke ya, jadi rumus A ini B, kemudian C, D itu adalah kalikan aja, kalikan silang teman-teman. Hasilnya adalah A kali D ya sama dengan C kali B teman-teman. Ini rumusnya ya. Ini kalau perbanding senilai. Oke, lanjut ke nomor 21. Dinding seluas 60 meter persegi selesai dicat selama 5 jam oleh 8 pekerja teman-teman ya. Selama 5 jam oleh 8 pekerja. Berapakah waktu yang diperlukan untuk mengecat dinding 50 meter persegi dengan 4 pekerja teman-teman? Ingat di sini ada ada permisalan 3 ya. Ada 3 permisalan di sini, yaitu luas, kemudian waktu, kemudian jumlah orang. Jadi teman-teman harus bisa bisa mengelompokkan itu ya. Jadi jangan sampai terkecoh. Nah, kita harus menghitung apa dulu teman-teman? Jadi kita harus menghitung perbandingannya ya. Jadi dari yang perbandingan pertama kita peroleh dari 60 ini. 60 meter persegi itu adalah hasil dari 5 jam dikalikan 8 pekerja. Atau perbandingannya adalah 60 perbandingan dengan 40 atau perbandingan 3/2. Nah, ini perbandingan pertama teman-teman. Ya. Kemudian kita ambil perbandingan yang kedua juga, ya. Kalau misalnya dia tuh dicat oleh luasnya 50 meter persegi oleh 4 pekerja, berarti nanti teman-teman harus menghitungnya bagaimana? Berarti nanti perbandingan pekerja itu di atas, ya. Kemudian dikalikan ini teman-teman ya. Jadi nanti untuk menghitung waktu, ya, karena menghitung waktu, berarti 4 orang pekerja dengan luasnya 50 meter persegi dikalikan 3/2. Ya. Nah, berarti nanti hasilnya adalah, kalau bisa coret-coret, kalau enggak apa-apa. Berarti hasilnya 12/100 ya teman-teman ya. Nah, 12/100 atau kita kecilin aja, bagi 2, maaf. Bagi 2 ya, dibagi 2 berarti 6/50 ya. 6/50. Nah, karena ini mintanya waktu, teman-teman, kita harus bagi karena ini bentuknya adalah perbandingan, teman-teman. Jadi waktu ini kan masihnya seperti masihan, ya kan? Ini masih seperti untuk menghitung T atau waktunya berarti adalah 50 dibagi 6. Atau ini udah jam, teman-teman ya. Jadi ini udah jam. Berarti 50 bagi 6, 50 bagi 6 itu 8. Nah, 8 jam udah, masih sisa 20 menit, teman-teman. Nah, berarti jawabannya adalah 8 jam 20 menit, teman-teman ya. Oke ya, teman-teman yang bisa dipahami, mudah-mudahan bisa dipahami, teman-teman, karena perbandingannya di sini kita harus menghitung perbandingan awal, kemudian hasil dari ini pekerjaannya di atas, kemudian dibagi 50, baru dikalikan 3/2 ini. Kemudian dibalik dah, ya. Gitu teman-teman caranya. Jadi triknya seperti itu. Oke, lanjut ya, nomor 22. Sebuah pekerjaan dapat dilakukan sendirian dalam 16 hari. B sendirian dalam 12 hari. Kalau A 16, kalau B 12. Jika dibantu oleh C, nah ini ada C ya, membantu dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam waktu 4 hari saja, teman-teman. Berarti waktu yang dibutuhkan oleh C agar dapat menyelesaikan pekerjaan itu sendirian itu berapa? Nah, kalau A itu 16, kemudian kalau B itu adalah 12, teman-teman ya. Kemudian kalau C kalau C itu dibantu ya, berarti A kemudian ditambah B kemudian ditambah C itu adalah menjadi 4 hari saja. Nah, yang ditanyakan adalah waktu yang dibutuhkan oleh C di sini, teman-teman. Nah, gimana nih caranya? Berarti kita harus menghitung harinya ya, harinya secara keseluruhan, teman-teman. Jadi kita ngitungnya kayak gini. 1/A ditambah 1/B ditambah 1/C itu adalah 4 hari ya, 1/4 jadinya. Ya, pokoknya ini bahasanya perbandingannya dibalik. Nah, kemudian A-nya masukkan 1/16 ditambah 1/12. Karena C-nya yang ditanyakan, berarti C-nya tetap sama dengan 1/4, teman-teman. Ya. Jadi dari sini bisa dipahami, teman-teman ya. Kemudian setelah itu kita ubah posisinya. 1/C itu adalah hasil dari 1/4 dikurangi 1/16 dikurangi 1/12, teman-teman. Kemudian kita ambil KPK. Berapa nih KPK-nya ya?
bukan 48 ya teman-teman ya, 48. Nah, KPK-nya 48. Seperti biasa, 48 bagi 4 16. 12 teman-teman ya. 12, bentar. 12 kemudian dikurangi 48 bagi 16 adalah 3 teman-teman, dikurangi 48 bagi 12 4. Berarti hasilnya adalah 12 kurangi 3, 9 kurangi 4, 5 per 48. Atau maaf, karena ini masih 1/C teman-teman, kita harus balik ya, kayak tadi di awal. Jadi kita harus balik dulu, jadi C nya adalah 48 dibagi 5, atau kalau dibagi adalah 93/5 teman-teman ya. Berarti jawabannya adalah C. Gitu teman-teman ya. Jadi kita harus hitung dulu A plus B seper A per B tambah seper C sama dengan 1/4, karena ini waktunya setelah dibantu oleh C. Gitu teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk ke nomor 23. Jadi untuk nomor 23 ini yaitu A, B, dan C masing-masing bisa melakukan sebuah pekerjaan sendirian dalam 20, 30, dan 60 hari. Waktu yang dibutuhkan oleh A untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan setiap 3 hari. Ya, ingat, ini setiap 3 hari, teman-teman ya. Dibantu oleh B dan C adalah berapa? Jadi ada kalimat di sini, sebentar. Di sini A ya, hanya A ya teman-teman yang dibantu oleh B dan C setiap 3 hari. Berarti nanti di hari pertama dan kedua nggak dibantu, di hari ketiga yang dibantu. Berarti kita pertama harus apa? Mencari hari yang tidak dibantu oleh B dan C dulu teman-teman ya. Berarti karena setiap 3 hari, berarti 2 harinya nggak dibantu kan? Berarti 2 hari yang awal, 2 hari awal, berarti A itu adalah 2 dikali 1/20. Nah, 20 dari mana? 20 dari ini teman-teman. Ya, 20 dari sini. Berarti nanti setiap dalam waktu 2 hari dia hanya menyelesaikan 1/10 bagian teman-teman. Nah, kemudian pada hari ketiga ya, hari ketiga berarti A itu dibantu oleh B dan C. Nah, berarti perbandingannya adalah 1/20 ditambah 1/30 ditambah 1/60 teman-teman. Ya. Berarti ini kalau perbandingannya adalah 60. Berarti 60 ini 3 ditambah 2 ditambah 1 teman-teman. Berarti 6/60 atau 1/10 bagian juga. Berarti ketika ditambah dengan A dan B dan C, ketika dikerjakan bersama-sama pada hari ketiga, si A ini mendapatkan bantuan 1/10 bagian juga. Ya, kalau tadi 1/10 bagian kenapa sama? Karena ini kalau ini selesai dalam waktu 2 hari, tapi kalau 1/10 di sini adalah dalam waktu 1 hari setelah ditambah dengan tenaganya B dan C, teman-teman. Nah, kemudian berapakah hari yang diperlukan oleh A, ya kan? Agar pekerjaannya selesai. Nah, teman-teman, di sini kita harus jumlahkan dalam 3 hari ini si A setelah dibantu dengan B dan C dan juga A sendirian, berarti dijumlah A yang 2 hari pertama dengan A yang ditambahkan B dan C, berarti hasilnya adalah 1/10 ditambah 1/10 teman-teman ya. Dari sini ditambah ini teman-teman ya. Ini ditambah ini berarti hasilnya adalah 2/10 atau 1/5. Nah, ingat teman-teman. Di sini perbandingannya adalah 1/5. Ini adalah setiap 3 hari sekali. Supaya pekerjaan selesai, karena ini adalah hitungannya adalah 3 teman-teman ya. Supaya cepat selesai, berarti nanti A itu adalah setiap 5. Ini kan 5 di sini, teman-teman ya. Dikali 3, teman-teman. Nah, berarti hasilnya 15 hari, teman-teman. Oke. Di sini teman-teman ya. Jadi, supaya dia cepat selesai, berarti jawabannya adalah yang B, 15 hari, teman-teman. Seperti itu. Oke, teman-teman, nomor 24. Di sini ada soal hasil penjumlahan dari 5 pangkat 10 tambah 5 pangkat 10 tambah 5 pangkat 10 tambah 5 pangkat 10 ditambah 5 pangkat 10 itu berapa? Nah, teman-teman, yang di sini kita harus ketahui bahwa hasil ini ya, hasil perpangkatan ini kita bisa keluarkan. Ini kan nilainya sama ya, teman-teman ya. Nilainya sama, berarti nanti perbandingannya sama seperti ini, teman-teman. A ditambah A ditambah A kemudian ditambah A itu hasilnya adalah 5 dalam kurung ya kan, 5 di dalam kurung A. Nah, karena ini 5A, sifatnya komutatif ya teman-teman ya. Nah, berarti nanti nilai dari sini teman-teman kita langsung aja dikalikan kayak gini. Jadi 5 pangkat 10 ya kan,
kan ada 5 teman-teman ya. Jadi 5 pangkat 10, 5 pangkat 10 ditambah 5 pangkat 10 ditambah 5 pangkat 10 itu adalah hasil dari 5 dalam kurung 5 pangkat 10 teman-teman. Nah, 5 pangkat 10 kalau misalnya di sini kita bisa ambil hasilnya adalah 5 pangkat 1 kan teman-teman ya. Karena sifat perpangkatan ya kan, eksponen, berarti 5 adalah hasil dari 1 ditambah 10 teman-teman. Berarti hasilnya adalah 5 pangkat 11. Udah selesai teman-teman, gitu aja ya. Lebih mudah di sini ya teman-teman ya. Karena kita ini di sini eksponennya kita ambil hasilnya berapa. Hasilnya akan sama. C ya jawabannya ya. Oke, lanjut ya nomor 25. Ini mungkin soal terakhir ya. Nanti kita lanjutkan ke part 3 teman-teman karena udah panjang banget teman-teman waktunya. Di sini eksponen lagi 32 pangkat 1/5 ditambah 27 pangkat 2/3 teman-teman. Berarti nanti kita keluarin nih, 32 adalah 2 pangkat 5 ya. Kemudian ditambah 27 adalah 3 pangkat 3 dikali 2/3 teman-teman. Kita coret, ini coret, kita coret. Berarti hasilnya 2 ditambah 3 pangkat 2, 9. Hasilnya adalah 11 teman-teman. Oke teman-teman ya, ketemu lagi untuk di part 3 teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.